kedai baru mie petir yang terletak di Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Langsung saja saya bertemu pemilik. Adalah mereka-mereka ini yang masih muda. Dengan yang ini, dengan kakak siapa? Kakak David. Oh, kakak David. Ya. Bisa dipanggil kakak ya? Iya. Ya. Terus yang temannya ini? Sote. Kakak. Oke, saya mau bertanya kepada kakak-kakak yang usaha, para pemuda ini yang sudah sukses, mulai kapan berdiri kedai ini? Kedai petir ini berdiri pada tanggal 1 Oktober tahun 2019 yang diawali pada waktu itu masih menjalani DO saja, belum berdiri warung ini. Warung ini berdiri atau kedai ini berdiri mulai tanggal 24 Februari 2020. Berarti Masih baru ya? 2 bulan ini. Terus alasan kakak-kakak ini yang menetar belakangi kenapa kok harus memilih kedai atas nama mie petir? Itu mengapa? Sebenarnya dari beberapa kali kita membuat nama label dari mie lope-lope, terus ya sebelumnya ada nama itu, kemudian mungkin kita belum punya niat ke situ, ke makanan atau kuliner. Setelah beberapa bulan barulah di tanggal 1 Oktober itu kita punya inspirasi pada musim hujan pertama kali ada petir, mungkin kita buat mie petir aja. Mie petir mungkin istilahnya ketika makan pedas ekspresinya seperti kesambar petir gitu. Terus apa saja? Apa itu produk-produk yang dijual di sini selain mie petir? Selain mie, kita ada ayam goreng, terus kita ada somai. Oh, ada somai. Apakah cuma 2 produk itu? Ya, cuma itu aja, mie sama geprek dan somai. Untuk sementara ini kita cuma punya menu itu saja. Untuk kedepannya Masih proses. Iya. Oh Untuk iya. inovasi lagi. Oke Kak ya, saya mau bertanya kepada Solidnya ini ya. Ya. Untuk Kak David sama Kak Sodik ini masalah kedai ini tuh gimana? Apakah modalnya Kak Sodik ini 50%, terus Kak David 50%, apa kakak itu bagian apa gitu loh? Untuk modal, pertama masalah tempat saya serahkan ke Mas Sodik untuk lahannya. Untuk administrasi atau keuangannya saya doping pelan-pelan, tahap bertahap. Untuk perlengkapan maupun penyedia di sini saya yang memulai. Dan setelah tempat ini jadi, untuk peningkatan modal kita ambil dari tiap hasil bulanan. Oh gitu. Terus, nah yang paling penting saya mau tanya nih, omset hari pertama itu gimana sampai sekarang? Omset dari awal buka Ya. sekitar selama 1 bulan omsetnya sekitar 4 juta. Omsetnya 1 bulan 4 juta sudah bersih untuk omset. Untuk karyawan kita untuk 1 orang 1 bulannya sekitar 1 juta untuk gajinya. Jadi keseluruhan modal di sini 3.800.000 sebenarnya. Berarti untuk pembagian omset atau keuntungan dari kakak-kakak dua ini gimana? 50% untuk pengelola, Ya. 25% untuk kembali modal awal, Oh gitu. untuk 25% lagi kita gajikan untuk karyawan. Terus yang pertama kali sasaran konsumen itu siapa? Untuk sasaran pertama kali kita sasarannya ke sekolah-sekolah, siswa-siswi. Kebanyakan mungkin daripada jajan-jajan snack ringan, mungkin kita kasih mie untuk aktivitasnya di sekolah. Dan kebetulan disambut baik juga untuk mie dan jajan di sana. Awalnya sih cuma sedikit ya untuk pemesan-pemesannya, tapi namanya anak muda pasti akan menjalar menjalar ke terus, teman-temannya ya. semuanya. Oh gitu. Terus cara pemasarannya, Pak, ketika produknya datang, apakah kita langsung mengantar, apa di online kan, apa Iya, gimana? ini sebenarnya untuk pemasaran kita jam sore, biasanya sore hari kita langsung list siapa saja besok yang pesen, dari menu apa, level-levelnya juga,
kita langsung rilis pada malam Oktober itu. Besok paginya saya langsung transfer SMS ke WA ke Mas ini, Mas Sodik. Karena Mas Sodik prepare di sini untuk packing, plating, dan persiapan makanan untuk diantar ke tempat yang sudah memesan. Terus untuk karyawan di sini itu sudah berapa karyawan? Untuk karyawan sekarang masih satu karyawannya. Masih satu. Iya, masih satu karena ya itu tadi kita masih penghasilan belum sampai bisa mencukupi untuk beberapa karyawan. Oh, berarti untuk yang stay di sini untuk memasak, apakah kedua-duanya ini kakak ini selalu stay di sini? Iya, pasti. Oh, Karena di sisi lain selain masak kita juga mengawasi untuk produk kita, kualitas kita. Kita stay di sini untuk bantu-bantu. Oh, terus untuk kakak ini nggak ada usaha lain kecuali membuka kedai pizza ini? Sebenarnya sebelum ada Geprek Putri ini ada. Sebenarnya saya juga sudah kredit elektronik, kredit HP, kredit furniture, sebenarnya sudah jalan dan ingin berkembang lagi di kuliner. Terus ya, jelas ketika kita berusaha kita menciptakan suatu produk atau jelas ada hambatan. Terutama di kedai mie petin ini, apakah ada hambatan-hambatan? Hambatannya seperti sekarang ini, wabah corona COVID-19. Oh iya. Ini salah satu hambatan juga. Sempat 1 minggu kemarin kita meliburkan kedai ini karena maraknya wabah COVID-19. Setelah kita melihat di beberapa tempat, ternyata masih buka, tapi menyediakan tempat cuci, hand sanitizer, dan juga cairan disinfektan setiap hari kita sediakan di tempat. Jadi selama wabah ini, untuk kedai ini tutup sementara? Untuk 1 minggu kemarin tutup, mulai buka 1 minggu kemarin ini. Oh, 1 minggu kemarinnya buka lagi. Jadi wabahnya itu, hambatannya itu karena wabah penyakit ini ya? Iya. Ya semoga saja lekas sembuh dan segera banyak temannya. Iya. Terus masalah pengelola Pak ya? Kak ya? Gimana cara mengelola keuangan? Soalnya kan ini karyawannya kan masih satu. Iya. Terus itu gimana? Tetap pengelolaan ada di kita berdua. Untuk masalah manajemen sama keuangannya tetap dipegang kita berdua. Untuk harian juga ada perhitungan, mingguan juga ada, bulanan juga ada. Ya, untuk meminimalisasi kerugian di belakang, biar nanti kita bisa kontrol tiap harinya. Terus, nah untuk Kak David, ya wis, Ya, untuk Kak Sodik ya. Untuk Kak Sodik, apakah Anda pernah putus asa? Kalian ini pernah putus asa nggak? Ketika kalian tuh pertama kali membuka ini atau ketika dari pertengahan perjalanan ada rasa putus asa atau tidak? Putus asa itu mesti ada ya, namanya usaha, kadang ada capek atau apa, kita sudah putus asa, pengen cari yang lain ya. Oh gitu ya. Terus kalau saya boleh tahu ya, kenapa kok membuka di lingkup desa, kok nggak di pinggir jalan atau di kota, itu kenapa? Yang pertama kita masalah modal. Untuk meminimalisir modal kita kan. Kalau kita sewa di luar, otomatis modal kita besar. Nah, kalau di desa sini kan kita bukanya di rumah. Iya. Jadi perlu sewa tempat. Nggak perlu sewa tempat, modal juga minim. Oh gitu. Terus kira-kira punya pemikiran mau buka cabang atau gimana? Kalau masalah itu sih pasti ingin buka Pasti. cabang dan tempatnya yang strategis dengan tempat umum pastinya, Oh gitu. yang dapat dijangkau dengan mudah. Ya. Terus minta tips-tipsnya ya Kak ya. Untuk tips-tips kakak-kakak ini kan masih muda-muda. Bagaimana sih tips untuk pertama kali membuka? Terus kenapa kok kakak ini kok punya empati ingin menciptakan mie yang namanya mie petir itu? Apa tips-tipsnya supaya kita sebagai para pelajar atau sebagai mahasiswa-mahasiswi kali ini tuh kita lebih semangat untuk berusaha? Yang jelas yang nomor satu adalah yakin. Yakin ya. Yakin itu pasti modal pertama.
Nggak mungkin dengan tidak ada keyakinan kita main selonong aja kan nanti Iya betul. semua di belakang. Pasti kita yakin dulu, menata planningnya, masalah POAC-nya juga kita harus mempertimbangkan betul, karena untuk usaha meskipun dengan modal sedikit, namanya usaha, kalau rugi pasti akan kecewa. Dan untuk mungkin tipsnya buat semuanya, kalau usaha jangan cari banyak keuntungan, tapi carilah keramaian kedai kalian atau usaha kalian, maka di situ rezeki akan mengalir sendiri. Amin, ya semoga aja Pak ya. Ya, sekali lagi ini, kalau kita menjual produk dengan harga mahal, konsumen kita keberatan, otomatis kita juga akan sepi. Rezeki adalah dari konsumen, dari Betul. kita sedikit demi sedikit, lama-lama akan Menjadi besar. bukit, iya betul. Oke, jadi terima kasih untuk kakak-kakak. Semoga kedepannya usaha kedai New Pikir ini makin berkembang, Ya, terutama bisa buka cabang di berbagai kota, berbagai daerah, berbagai desa. Amin. Nah itu ya. Dan semoga aja untuk masalah produknya kakak bisa menambahi, nggak hanya Mie Pikir saja atau geprek. Biasanya kan kalau usaha udah besar kan biasanya banyak inovasi. Iya. Masalah minuman, masalah camilan. Nah itu ya. Terima kasih kak ya. Ya, sama-sama. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi KS1 2018. Oke, perkenalkan nama saya Silvina Anisya, NIM saya 1862022. Oke, selanjutnya gue namanya Anissa Damayanti, NIM saya 1862119. Next. Oke, perkenalkan nama saya Niswatul Aulia, NIM saya 1862102. Hai, namaku Barika Harunisa Lutfia, NIMku 1862070. Halo, namaku Ida Rohmatul Umah, NIM 186262114. Hai, namaku Fadilatus Sulansari, NIMku 1862176. Halo, nama saya Nina Nurdiana Fitri, NIM saya 1862175. Terima kasih.